Kisah ini dimulai dari seorang pelajar bernama Dimas Saputra yang gemar membaca buku. Biasanya, dia dipanggil Dimas oleh teman-temannya. Dimas duduk di bangku FIPA 2 di SMA Negeri 27 Jakarta. Dimas menceritakan tentang dirinya yang menjadi penjaga perpustakaan. Setiap pulang sekolah, Dimas selalu menjaga perpustakaan untuk mengisi waktu luang. Perpustakaan itu biasanya dibuka setelah Dimas pulang dari sekolah. Perpustakaan tersebut dibangun karena Dimas dan ayahnya sangat gemar membaca buku. Lalu, mereka memiliki ide untuk membuat perpustakaan dengan misi membuat orang gemar membaca buku dan juga dapat membacanya di sana. Namun, misi utama mereka ialah membuat anak-anak tidak hanya terpaku oleh kebosanan di rumahnya. Karena ayah Dimas adalah ketua dalam perencanaan ini, ayahnya harus memutar otak supaya perpustakaannya dapat berjalan lancar. Setelah perencanaan selesai, ayah Dimas berbicara kepada Dimas dengan berkata, Dimas, ayah punya rencana membuat perpustakaan. Apa Dimas mau menjadi penjaga perpustakaannya? Walau ini berat buat Dimas. Bisa, tapi Dimas bisanya setelah pulang sekolah saja ya. Iya, tidak apa-apa. Dengan melihat wajah ayahnya yang begitu senangnya, Dimas tahu bahwa ia sangat serius dalam menjalankan rencananya agar orang lain dapat membaca di perpustakaannya. Rencana pembukaan perpustakaan dijalankan kembali dengan mempersiapkan buku-buku bekas yang disumbangkan oleh warga sekitar. Hari pertama dibukanya perpustakaan, hanya beberapa orang yang minat datang. Dimas yang sedang membaca buku, kemudian menghampiri dua pria yang sepertinya seumuran dengannya. Dari tadi terlihat kebingungan memandang rak buku. Dimas pun berkata, Apa ada masalah? "Iya nih, kita lagi bingung." Iya nih, kita ingin baca buku itu, tapi cuma tinggal satu. Oh, kalau buku itu aku ada satu lagi. Dimas pun memberi buku yang tadi dia baca pada mereka. Mereka berterima kasih padanya dan mereka saling memperkenalkan diri. Pria satu bernama Nendra dan pria dua bernama Reza Alfian Pradana. Di hari kedua, jumlah pendatang sedikit meningkat dari hari sebelumnya. Bukan hanya jumlah pendatang yang meningkat, tetapi terjalin ikatan pertemanan mereka bertiga yang juga semakin akrab. Mereka menjadi sering berbicara dan membahas buku-buku yang sudah mereka baca di perpustakaan. Di hari ke-8, jumlah pengunjung sedikit demi sedikit meningkat. Pada hari ke-15, dalam perjalanan pulang sekolah, Dimas melihat ada seseorang pria yang ingin naik angkutan umum. Dan dia tidak sadar kalau tasnya terbuka sehingga ada satu buku yang terjatuh. Dimas segera mengambil buku tersebut, tetapi angkutan umum itu sudah terlanjur pergi. Dimas pun berkata, Sebaiknya aku simpan dulu buku ini, dan setelah itu aku akan kembalikan. Sepertinya dia satu sekolah denganku. Pada keesokan harinya, pada hari ke-16, Dimas mencari pemilik buku yang kemarin. Karena dia dan pemilik buku tersebut tidak sekelas, jadi Dimas memutuskan untuk bertanya ke siswa lain yang berbeda kelas dengannya. Namun, pada hari ini, ia tak membuahkan hasil apapun. Dimas tidak dapat menemukan pemilik buku tersebut. Keesokan harinya, yaitu pada hari ke-17, Dimas dan teman-temannya makan dan mengobrol bersama di kantin seperti biasa. "Kenapa kau tidak memakan makananmu? Apa ada masalah akhir-akhir ini?" Dimas pun kemudian menceritakan tentang siswa pria yang menjatuhkan bukunya saat ingin naik angkutan umum kepada Erik. Aku melihat dalam bukunya ada nama Tegar. Kayaknya aku kenal dengan siswa itu. Benarkah? Iya, kalau tidak salah dia kelas 10 IPA 3.
Karena buku Tegar tertinggal di perpustakaan, jadi Dimas berencana pertama menyapanya dulu. Ternyata setelah Dimas bertanya pada salah satu siswa yang sekelas dengan Tegar, dia tidak masuk hari ini dikarenakan sakit. Pada akhirnya Dimas diberi nomor kontak Tegar dari teman sekelasnya. Sehabis pulang sekolah, Dimas langsung menelpon Tegar membicarakan tentang bukunya yang jatuh. Karena Tegar masih sakit, jadi Dimas yang kembalikan buku ke rumahnya dengan alamat rumah Tegar yang dia kasih. Dalam perjalanan ke rumah Tegar, Dimas pun berlari dengan tergesa-gesa. Pada akhirnya Dimas tersandung dan terjatuh sehingga buku yang Dimas pegang terjatuh ke dalam selokan, membuat bukunya basah dan kotor. Saat terjatuh, Dimas terlihat oleh gadis yang kebetulan lewat. Dan kemudian gadis itu berkata, "Kau tidak apa-apa. Dilihat dari mana tidak apa-apa. "Ya, bukunya." Buku itu sepertinya dijual di toko sebelah sana. Iya kan, Najwa?" "Benarkah?" "Iya, di toko serba ada di sana." "Terima kasih." Dimas pun membeli buku baru. Sesampai di rumah Tegar, Dimas tidak bilang apa yang terjadi tadi dan memberi buku baru yang Dimas beli. "Ini bukumu." Syukurlah, terima kasih ya. Aku kira buku ini tidak akan kembali. "Ya sudah, kalau begitu aku pamit dulu." Maaf ya sudah merepotkan. "Iya, tidak apa-apa." Hari-hari yang damai pun dimulai lagi. Tapi hari yang damai ini tidak lama menjadi hari yang buruk. Pada hari ke-42, jumlah pendatang mulai menurun dikit demi sedikit. Sampai di hari ke-75, jumlah pendatang hampir tidak ada. Yang datang seperti biasa, hanya Narendra, Priya, dan Reza. Sampai akhirnya, di hari ke-80, Dimas diberitahu ayahnya kalau jumlah pendatang perpustakaan tidak bertambah. Perpustakaan akan ditutup. Dimas pun terkejut dengan kata-kata yang diucapkan oleh ayahnya. Perpustakaan ini harus mencapai jumlah pendatang minimal 100 orang sebelum hari ke-100. Itu adalah jumlah pendatang yang tidak pernah tercapai selama perpustakaan ini buka. Ayah dan Dimas mendiskusikan permasalahan ini, begitu pula Dimas mendiskusikan permasalahan ini dengan Narendra dan Reza. Di sekolah, Dimas selalu memikirkan bagaimana menyelesaikan masalahnya. Setelah di hari Dimas mengembalikan buku Tegar, Dimas mulai sering berbicara pada Tegar. Tegar tahu kalau Dimas lagi sedang ada masalah hanya dengan melihat raut wajahnya. Jadi, Dimas memberitahunya tentang penutupan perpustakaan dan Tegar berniat menolong Dimas. Alasan Tegar sangat ingin membantu karena Dimas sudah membantunya. Waktu itu, di hari ke-80, Narendra, Reza, dan Tegar mulai saling bekerja sama untuk membantu menyelesaikan masalah. Pada akhirnya mereka berempat mendapatkan solusi. Mereka akan mengganti buku-buku yang sudah agak usang dengan yang baru. Buku-buku baru akan diurusi oleh ayah Dimas dengan bantuan temannya yang akan mendonasikan buku. Dan Narendra, Reza, dan Tegar akan membantu Dimas mengajak seorang teman di kelasnya. Di hari ke-90, ayah dan temannya berhasil mengumpulkan buku-bukunya dan merenovasi perpustakaan. Narendra, Reza, dan Tegar juga berhasil membujuk teman kelasnya walau hanya beberapa siswa yang mau ikut datang ke perpustakaan. Pada hari ke-91 mereka semua berhasil memperbaiki perpustakaannya sehingga terlihat seperti perpustakaan yang baru. Sampai di hari ke-97 jumlah pendatang sedikit demi sedikit mulai berdatangan hingga jumlah pendatang 98 orang. Dimas mulai pasrah dengan apa yang ada sampai akhirnya beberapa teman sekelasnya datang. Ternyata Erik tahu dari Tegar tentang Dimas sehingga Erik ikut membantu Dimas membangun perpustakaannya.
dan total jumlah pendatang sampai hari ke-100 berjumlah lebih dari 100 orang. Mereka bergembira akhirnya perpustakaan ini tidak akan ditutup dan setiap orang memiliki kesempatan untuk ikut membaca di perpustakaan yang mereka bangun mulai dari nol.